reaching into the stratosphere because the bomb was exploded. From the Japanese government. Maksud apa, saudara? Saya setuju. Gimana jika pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Meantime, the Allied armed forces have been ordered to suspend offensive action. The proclamation of VJ Day must await upon the formal signing. Ada berita. ada apa? Sebentar. Duduk. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung menyatakan bahwa Jepang menyerahkan diri kepada sekutu. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali, Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negara kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali, Bung. Tetapi proklamasi kemerdekaan jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah organisasi yang dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan ada campur tangannya dengan PPKI. Maka dari itu, mari kita semua sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Bung Syahrir benar. Maka dari itu, kita harus segera meminta Soekarno dan Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul, kalian pergi ke rumah Soekarno. Saya dan yang lainnya akan mengumpulkan para pemuda untuk segera merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Tanggal 14 Agustus, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian para pemuda, silakan masuk. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Maksud apa, saudara-saudara datang kemari? Tadi saya mendengar berita bahwa Jepang menyerahkan diri kepada sekutu. Maka dari itu, tadi pada siang hari, kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI. Sedangkan PPKI organisasi yang dibentuk oleh Jepang.
kita harus mengusahakan kemerdekaan Indonesia oleh rakyat Indonesia, bukan melalui pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu nyanyi manis itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kalian buktikan padaku mana kekuatan yang sudah kalian perhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita akan memproklamasikan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan waktu kami untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu. Kami izin untuk undur diri. Ya. Baik, terima kasih, Bung. Mari. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak perlu terkapar. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting menghadapi situ lawan dengan yang hendak berkuasa dan berdiri. Untuk masalah kemerdekaan, kita dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan mereka? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus lihat ke depannya, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua setuju. Tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancu Singgih. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman antara bentrok rakyat dan juga Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda juga ikut agar keselamatannya pun juga terjamin. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Mari.
Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya. Semaun Pakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwan Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benarlah, selama kalian berada di rumah saya, kalian semua akan berjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan kalian duduk di situ. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk perusahaan itu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah untuk membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Dari mana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena menurut saya, PPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang dan anggotanya juga diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini diusahakan oleh semua bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati
sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, bagaimana dengan persiapan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baik, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Jadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Perjuangan panjang para pahlawan akhirnya membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, sang merah putih dikibarkan, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Adegan terakhir upacara kemerdekaan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan penjajahan, karena mereka telah bebas menentukan nasib bangsanya sendiri.